Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'am, dan di antara hewan ternak itu hamulatan, ada yang dijadikan angkutan, hamulah untuk mengangkut manusia atau barang. Wa farsha, ada yang untuk disembelih. Jadi Allah itu menciptakan model-model semacam itu. Namanya ternak itu tetap halal untuk disembelih semua. Cuma ketika belum disembelih itu ada yang hamulah. Ya, hamulah itu untuk angkutan, tapi kalau yang model kecil itu memang spesial untuk sembelian, bukan untuk angkutan. Kulu, makanlah, mimma razaqakumullah, dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Kum itu kepadamu. Jadi ada perintah untuk makan. Ini artinya binatang ternak atau hewan ternak ini itu tidak boleh ada pantangan untuk tidak dimakan. Ya, halal binatang ternak ini. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum, bagi kamu, aduun, musuh, mubin, yang nyata. Jadi ada bisikan-bisikan setan untuk mengharamkan binatang ternak ini jangan diikuti. Ya, dulu sudah kita kaji, setan itu membisiki tidak boleh makan ternak yang sudah berjasa, misalnya, sudah membuntingi 10 jantan dan seterusnya. Itu jangan ikuti model begitu itu. Nah, ini jenis-jenis dari ternak ya. Sama niata azwaj, ada yaitu 8 binatang yang berpasangan. Artinya dengan pasangannya itu 8. Minad do'nis nain, sepasang domba. Wa minal ma'zis nain, sepasang dari kambing. Kalau domba itu bulunya tebal ya, ada kambing yang model itu. Ini dari segi yang kecil tadi, yang spesial untuk disembelih, disebutkan dulu. Ini kambing, cuma ada jenis dok, ada ma'zi. Kul adzakarani harrama amil unsayain, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah atau 2 yang betina? Amastamalat alaihi arhamul unsayain, ataukah yang dalam kandungan 2 betinanya? Ini merupakan pertanyaan. Jadi umat Islam harus berpikir, jangan meniru. Kok ada yang laki, ada yang jantan itu diharamkan, ada yang betina. Apakah Allah itu yang mengharamkan? Ternyata tidak, semuanya halal. Nabi'uni bi ilmin, terangkanlah kepadaku dengan dasar ilmu, pengetahuan. In kuntum shodiqin, jika kamu memang orang-orang yang benar.
dasarnya itu loh, mana ilmu dari kitab atau dari penelitian kok diharamkan itu, mana Allah menantang itu, terangkan. Wa minal iblis nain, dan sepasang dari unta. Wa minal bakoris nain, dan sepasang dari lembu atau sapi. Bakor, ada bakoroh. Ya ini yang besar, yang untuk angkutan berarti, untuk angkutan, untuk kerja. Ini yang besar. Inilah jenis-jenis an'am. An'am itu binatang ternak atau hewan ternak. Yang besar lagi yaitu unta, terus kemudian bakor, sapi. Sudah tahu disebutkan 8 tadi, jadi sebetulnya 4, tapi berpasang-pasangan menjadi 8. Kul adzakarani am harrama amil unsayain. Ya, ditanya lagi oleh Allah, katakanlah apakah 2 yang jantan yang diharamkan atau 2 yang betina? Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain, atau yang ada dalam kandungan 2 betinanya. Dan ini yang ditanyakan lagi, ini seakan Allah itu sangat marah. Diulang-ulang kata-katanya. Apakah Allah itu mengharamkan yang model-model begitu? Ini lanjutannya. Am kuntum syuhada idh wassakumullahu bihadza. Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Kok kamu berani mengharamkan? Jadi Allah membuat an'am, binatang ternak, itu adalah untuk dimakan. Tapi kok ada yang mengharamkan? Jadi Allah ingin tanya. Itu berarti mengada-ada. Makanya faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah, liudillan nasa bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ini bighairi ilmin itu diulang lagi ya. Tadi sudah. Ini menunjukkan bahwa kita umat Islam itu harus mendasarkan pada ilmu syariat. Boleh tidaknya itu jangan sekedar ini haram, tidak boleh, tidak begitu, tapi harus mendasarkan ilmu. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Sekarang penafsirannya. Wa min tamami fadlillahi wa ni'matihi wa rahmatihi annahu ansha'alakum ayyuhan nas minal an'am. Dan termasuk sempurnanya karunia Allah, nikmat dan rahmatnya adalah bahwa Dia telah menciptakan untuk kamu wahai manusia, ayyuhan nas minal an'am, yaitu berupa binatang ternak. Binatang ternak itu al-ibil, unta, wal bakor, sapi, wal ghanam, dan kambing. Kibaron solihatan lil hamli, yang besar cocok untuk angkutan. Wasigoron kal faslan wal ghanami wal ma'zi, yang kecil seperti 2 yang berpasangan, domba dan kambing. Jadi yang kecil ini memang untuk disembelih, spesial sembelih, tidak terlalu lama umurnya terus disembelih. Ini senom malah enak kambing muda, ya kan?
Wedhus nom itu di dagingnya seempuk. Yang kecil ini ya kal farsha tadi ya, kal farshi. Diibaratkan itu seperti gelaran. Farsi itu sebetulnya seperti apa, tikar gitu. Al mafrush alaiha, yang digelar di atasnya. Artinya ada semacam ya hewan ternak itu dikemuli dengan tulangnya itu. Terus tufrasyu alal ardi, kemudian digelar di atas tanah lidzabhi, untuk disembelih. Jadi kalau nyembelih di geritakne. Jadi Allah membuat istilah farsh atau mafrush yang digelar. Wa yattakhidhu min syariha wa wabariha al farsha wal libasa. Dari rambutnya dan bulunya bisa dijadikan tikar dan pakaian. Maksudnya tikar itu ya dikuliti, terus digelar gitu saja sudah menjadi tikar bagi orang Arab zaman dulu. Belum seperti sekarang dibuat macam-macam. Jadi dari kulit binatang yang kecil-kecil, karena ada bulunya kan empuk, untuk tikar, untuk tempat duduk, itu menjadi kebanggaan zaman dulu bisa punya itu. Jadi farsi itu seperti domba khususnya ya, bisa untuk tempat duduk karena digelar. Wa hadza mislu qouli ta'ala, dan ini seperti firman Allah Ta'ala, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Jadi yang menciptakan itu Allah, tetapi Allah itu rela jika binatang ternak itu menjadi milik manusia. Aslinya milik Allah. Ya bu akoni rapopo, aku pek-pekan rapopo. Kamu miliki ndak apa-apa. Yang penting dimanfaatkan dengan baik. Wadhallalnaha lahum, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Meskipun sapi itu besar sebesar apapun juga ditundukkan untuk manusia. Yes, pokoknya anut karo menungso. Ya kecuali orangnya itu kadang-kadang keras ketika menangani, ya sapi ikut keras. Tapi kalau orang itu halus, dia nurut. Jadi onta juga demikian, yang besar itu seandainya ngamuk ya bingung manusia, tapi nurut, tunduk kepada manusia. Jadi ditundukkan binatang-binatang itu kepada manusia. Termasuk macan sendiri itu ketemu manusia itu ya tunduk. Ya. Kecuali kalau memang manusianya itu keras, tapi kalau biasa itu bersahabat mereka. Wa minha raqubum, dan sebagian ada menjadi tunggangan. Wa minha yakulun, dan sebagiannya ada yang dimakan. Yang dipakai tunggangan itu berarti yang besar tadi ya, spesial untuk tunggangan. Yang kecil seperti kambing ini adalah untuk dimakan, artinya disembelih dulu dimakan.
Ada firman Allah lagi, wa innalakum fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Nuskikum mimma fi butunihi, kami memberi minum kamu daripada apa yang ada min baini farsin wa damin, yaitu antara tai dan darah itu ada labanan kholison, ada susu yang bersih, sa'iron yang mudah, lisyaribin untuk diminum. Jadi ini nikmat yang besar dari Allah. Jadi manusia tidak ada yang merasa bisa begitu. Padahal ada dua saluran, dekatnya kotoran, tai kalau diterjemahkan, dan dekat dengan darah itu ada aliran susu. Dan susu ini bersih, tidak bercampur dengan kotoran ini tadi. Dan ini mudah dan enak untuk diminum, bahkan sebagai obat, sebagai kesehatan, untuk penguatan. Ini bentuk dari nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi betul bahwa Allah itu memuliakan manusia ya, dengan semua yang ada di bumi ini itu adalah untuk manusia. Kurang apa fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Jadi walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi Allah yang menciptakan apa saja yang ada di bumi ini untuk kamu, untuk manusia. Kok masih ingkar? Makanya dalam surat Ar-Rahman berkali-kali dinyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Summa karrarallahu ta'ala ibahatal akli. Kemudian Allah Ta'ala mengulang tentang bolehnya makan minal an'ami, dari binatang ternak ini, kaibahatihi fiz zar'i, seperti bolehnya memakan tumbuhan. Jadi sebelum ini kan dibahas tentang nikmat yang berupa tumbuh-tumbuhan. Sekarang dibahas tentang binatang ternak. Ini Allah ingin menunjukkan itu semua itu saya yang membuat dan diperuntukkan oleh manusia, untuk manusia. Makanya kita hidup di dunia jangan khawatir untuk tidak bisa makan. Allah itu memberi jalan yang banyak untuk makan, asalkan mau ibadah akan diberi makan. Ya, termasuk dari binatang ternak, ada juga yang dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sementara kalau binatang, ya, hewan itu ada yang makan apa, jenis tumbuhan, ada hewan yang makan dari jenis daging. Nah, sementara manusia ya karo-karone dipangan. Ya, ada yang daging, ada dari tumbuhan. Pokoknya menungso guys, opo-opo gelem. Faqala, maka Allah berfirman, kulu mimma razaqakumullah, makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Ini sebetulnya lanjutan dari ayat sebelumnya yang berupa ya, tumbuh-tumbuhan ya. Ini diulang lagi berkaitan dengan ternak, ini juga diulang lagi. Kulu min hadhil an'am, makanlah dari ternak ini, kama ta'kuluna fis simari waz-zuru', sebagaimana kamu makan buah-buahan dan tanam-tanaman. Fakulha khalaqahullah,
makanlah semua, wa kulluha khalaqahullah, ya. Semua itu adalah diciptakan oleh Allah. Wa ja'alaha rizqan lakum, dan telah menjadikannya sebagai rizki buat kamu. Wantafi'u biha bisairi anwa'il intifa' al-mubahah syar'an. Ambillah manfaat darinya dengan berbagai macam manfaat yang dibolehkan menurut syariat. Jadi Allah memerintahkan untuk makan itu dalam rangka agar manusia ini tidak mengharamkan, maksudnya jangan ada binatang ternak ini yang diharamkan. Berarti boleh semuanya, ya kecuali bagi orang yang sudah punya sakit yang menurut dokter tidak boleh. Tetapi ada penelitian mengapa di Arab itu orang makan kambing itu ya banyak. Kambing satu dimakan beberapa orang itu saja, tapi tidak kena darah tinggi. Kalau di Indonesia kena darah tinggi. Apa sebabnya? Ya menurut penelitian itu karena di Indonesia itu dibuat sayur, yang bagus yang di sate. Nah, di sayur itu campur dengan garam. Nah, garam itu sebetulnya kan tidak baik untuk dimasak campur kuah itu. Jadi garam itu sebetulnya itu dicampur ketika sudah dingin, ya, baru dicampur dengan garam. Jadi garam dimasak itu tidak sehat. Ya wallahu alam, ya, itu ada yang berkata begitu. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Artinya aitori kohu wa awamirahu, artinya jalan dan perintah-perintah setan. Kamat taba'ahal musyrikun, seperti yang telah diikuti oleh orang-orang musyrik. Alladzina harramu ma razaqahumullah minas simar waz-zuru' wal an'am. Orang musyrik ini telah mengharamkan apa yang telah diberikan oleh Allah seperti buah-buahan, tanam-tanaman dan ternak. Jadi sebetulnya buah-buahan, tanaman, sayur-sayuran itu halal, termasuk binatang ternak ini. Iftira'an 'ala Allah, untuk mengada-ada atas nama Allah. Wa iyyakum an tuharrimu ma lam yuharrimhullahu 'alaikum, dan jauhilah jika kamu mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah kepadamu. Jadi secara umum Al-Quran itu menjelaskan namanya binatang ternak, namanya buah-buahan, namanya tanam-tanaman itu halal buat manusia. Tapi tadi karena manusia itu diberi hak untuk memiliki, berarti yang punya hak milik itu yang boleh memakan. Yang tidak punya hak milik berarti tidak boleh. Lah, boleh itu kalau sudah terjadi akad jual beli atau pemberian. Jadi mengharamkan yang dihalalkan, fadzalika ighwa'un minasyaiton, hal itu adalah tipu daya setan. Wallahu qad abahaha lakum, Allah telah membolehkan untuk kamu. Yang perlu diketahui, wallahu masdarut tasyri' wa tahrim wa tahlil. Allah itu sumber syariat, yaitu mengenai pengharaman dan penghalalan. Artinya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Li'annahu wal khaliq al mubti li jami'il kainat, karena dia adalah pencipta
Al-Mubdi itu sebetulnya menciptakan yang belum ada contohnya. Jadi bukan sekedar menciptakan, tapi menciptakan yang belum ada contoh sebelumnya. Li jami'il kainat, untuk semua yang di alam semesta ini. Wa huwal mutasarrif fiha, dialah yang berhak mengaturnya. Falaisa li ghairi ayyuharrima au yuhallila bi ra'yihi. Tidak boleh selainnya yang berhak untuk mengharamkan dan menghalalkan sesuai dengan pemikirannya atau sesuai dengan pendapatnya, sesuai dengan nafsunya, tidak boleh. Berarti halal dan haram itu yang berhak ngatur adalah Allah. Soalnya ada model itu. Aku biyen seeling. Iki nggo bancaan. Mergo dul kadiranan. Dul kadiran itu berupa apa uduk ya. Dan pitik utuh ya. Jadi uduk tidak boleh dimakan dulu sedikit pun. Terus pokoknya kudu tinggu bancaan kabeh. Ayamnya utuh itu juga untuk bancaan semua, tidak boleh dikurangi sama sekali. Jadi haram ya, ya seakan-akan itu cuma bahasanya tidak bahasa haram, tapi tidak boleh, itu kan haram. Lah yang begitu itu sebetulnya tidak ada dasarnya. Jadi kita ini diberi tuntunan kurban saja itu boleh ada yang dimakan sendiri, sepertiganya boleh, yang lain dibagikan. Ini artinya nggawe uduk sing tuan rumahnya sak keluarganya ora oleh mangan blas. Lagi kan ya pengen to ciri aku dik cilik ora oleh iki ora nggo bancaan. Ya misalnya begitu. Inna syaitana lakum ayyuhan nas aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kamu hai manusia adalah musuh yang nyata. Aidhahirul adawati, artinya jelas permusuhannya. La ya'muru illa bisu'i wal fahsya'i wal munkar, tidak memerintahkan kecuali keburukan, perbuatan keji dan mungkar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah ia musuhmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sa'ir itu nama neraka, tapi sa'ir artinya menyala-nyala. Wes aja anut ngono kuwi, pantangan-pantangan yang halal itu jangan. Beberapa kali pertemuan kan gitu, jangan diikuti. Itu langkah-langkah setan, nyusahno wong. Apa-apa ora oleh, apa ora oleh, pantangan-pantangan yang mestinya ndak ada. Jadi penghalalan, pengharaman itu harus disingkirkan. Inilah belajar tafsir itu adalah menguatkan akidah, memantapkan keyakinan kita bahwa kalau itu tidak ada penjelasan dari ilmu tadi ya, ilmu itu berarti Quran, hadis ya, itu jangan diikuti. Kalau ilmu kondi lah, kita ini harus berani bertanya begitu. Ilmu sopo, ciri sopo, mbah dukun ternyata. Nah, jadi gitu itu harus dipertanyakan ya, jangan diikuti. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah ini inti surat Al-An'am. Jadi Al-An'am binatang ternak itu samaniyah azwaj.
yaitu 8 binatang yang berpasangan. Minak dznisnain wa minal ma'zisnain, sepasang domba, sepasang kambing. Kul, katakanlah, adzakarani haram amil unsayain, apakah 2 yang jantan dan yang diharamkan Allah ataukah 2 yang betina. Jadi adzakarani ada alif panjang, itu menunjukkan pertanyaan, istifham. Adzakarani, apakah 2 yang jantan yang diharamkan, amil unsayain atau 2 yang betina. Ammastawalat alaihi arhamul unsayain, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya. Ini yang diharamkan oleh orang Arab jahiliyah ya. Nabi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin, terangkanlah kepadaku dengan berdasar ilmu jika kamu memang orang-orang yang benar. Al-an'am allati, ini penjelasannya ya. Al-an'am allati hiya hamulatan wa farsha, hiya hamulatun wa farsun, itu sama niat asnaf. Ternak yang digunakan untuk angkutan dan sembelian itu ada 8 jenis. Fa innal hamulah, adapun yang untuk tunggangan, imma ibilun wa imma bakorun, ada unta, ada sapi. Wal fars, untuk penyembelian tadi diistilahkan gelaran tadi, imma dha'nun wa imma ma'zun, ada domba, ada kambing. Wa kullu qasamin min hadhil arba'ah, masing-masing dari 4 jenis tadi, imma dzakarun wa imma unsa, ada yang jantan, ada yang betina. Wa qad ansyaallahu minadh dha'ni zawjayn isnain, Allah menciptakan 2 jenis domba yang berpasangan ya, yaitu al-kabsu wan na'jah. Kabes atau domba jantan dan na'jah itu domba betina. Wa minal ma'zi zaujaini isnain, dari kambing juga ada yang berpasangan, namanya at-tais wal anazah. Tais kambing jantan, anazah kambing betina. Jadi istilah Arab beda ya. Jadi kalau domba al-kabes itu jantan, na'jah untuk betina. Kalau kambing at-tais wal anazah, tais jantan, anazah betina. Wa minal ibilis nain, dan unta juga ada 2 yang berpasangan. Al-jamal itu unta jantan, wan naqah unta betina. Minal bakor, dari sapi itu isnain, ada yang berpasangan juga. As-saur, as-saur itu kok unta, bukan unta ya. Apa tadi? Sapi ya, keliru menerjemahkan. Saur itu sapi jantan, wal bakoroh sapi betina. Ada surat Al-Baqarah itu berarti sapi betina, keliru menerjemahkan. Saya tak ganti ini daripada nanti di copy. Ya, agak batuk saya ini beberapa hari ya. Sudah seminggu, termasuk Sabtu kemarin ya rotok kerkas-kerkas, sekarang belum sembuh. Kerkas-kerkasnya rotok sembuh tapi batuknya masih. Qala li musyrikil Arab, Allah berfirman untuk orang-orang musyrik Arab, ayyuhar rasul ingkaron li son'ihim, sebagai pengingkaran terhadap perbuatan mereka.
perbuatan orang musyrik Arab. Bitaksimil anam ila bakhirah wa saibah wa wasilah wa ham wa ghairu dzalik. Jadi orang Arab itu membagi ternak, ya ada yang bakhirah, saibah, wasilah, ham dan lainnya. Semua ini diharamkan. Ada yang berjasa telah diajak pergi jauh sebagai rasa terima kasih, sampai di rumah tidak boleh disembelih. Atau telah membuntingi 100 unta betina, ya, akhirnya tidak boleh disembelih, dibebaskan. Ya begitu, itu olahnya orang musyrik Arab. Itu adalah mimma tada'u fiha. Itu adalah perbuatan yang diada-adakan. Ibtada'u itu ya bid'ah, itu bid'ah dari mereka. Aharamallahu dzakaraini minal kabsi wat tais. Apakah Allah mengharamkan dua jantan seperti kabes dan kais? Kabes kan kibas, mungkin ya kibas. Dan tais itu adalah untuk kambing yang jantan. Jadi enggak ya, ini saya lanjut sekarang. Dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Artinya am haramal unsayain minan na'jah wal anazah, ataukah Allah mengharamkan dua betina yaitu na'jah dan anazah. Am harrama ma hamalat inasun nau'aini, ataukah mengharamkan janin yang dikandung oleh betina yang dua macam itu, karena itu dianggap haram. Dulu sudah kita kaji ya. Yakni hal yastamilur rahimu illa ala dzakarin au unsa. Bukankah dalam kandungan itu kecuali ada yang jantan juga ada yang betina. Fa 5 tuharrimuna ba'dan wa tuhalliluna ba'dan. Lalu mengapa kamu mengharamkan sebagian dan menghalalkan sebagiannya? Kamu itu punya hak apa kok mengharamkan? Ada juga yang dihalalkan. Padahal tadi yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan adalah Allah. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Kamu mengharamkan itu akhbiruni an yakin, beritahu aku secara meyakinkan. Kaifa haramallahu alaikum, bagaimana Allah mengharamkan kepadamu. Ma za'amtum tahrimahu minal bakhira wasaiba wal wasila wal ham wa nahwi dzalik. Jadi apa yang kamu duga haram seperti bakhira, saiba, wasilah, ham dan lainnya. Akhbiruni bibayyinah, beritahu aku bukti tadullu ala hadat tahrim, yang menunjukkan atas pengharaman ini, min kitabillah, dari kitab Allah, au khabari nabiyyin minal anbiya, atau satu hadis nabi dari para nabi. In kuntum shadiqin, jika kamu ini benar, fiddi'a'it tahrim, tentang pengakuanmu bahwa itu haram. Artinya mengenai haram halal dan aturan-aturan ibadah itu hendaknya kita yang beriman itu mendasarkan pada kitab Allah, termasuk dari Nabi, yaitu hadis. Jangan terus halal haram, termasuk aturan-aturan ibadah itu semaunya ya. Begini kan boleh, tidak ada larangan.
Ya tidak ada larangan, tetapi mengada-ada itu yang dilarang. Jadi mengada-ada suatu yang baru itu bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Jadi yang diada-ada itu adalah bid'ah. Artinya yang berkaitan dengan agama, bukan berkaitan dengan urusan dunia. Wal haqiqah annahu la mantiqa fi taqsimil arafil jahiliyah qabla al-islam li anwa'il an'am. Kenyataannya bahwa tidak ada dasar mengenai pembagian orang di zaman jahiliyah sebelum Islam itu tentang macam-macam ternak. Jadi tidak ada ini halal, ini haram, tidak ada. Famin hal haram, mamin hal halal, ada yang diharamkan, ada yang halal. Fa in kana al muharram min hadzaka wajib ayakuna kullu dzukuriha haram. Pedoman mereka kan gitu. Maka jika yang diharamkan itu jantan, maka wajib jika semua yang berjenis jantan adalah haram. Ini sudah kita kaji ya. Wa in kana al muharram min al unsa, dan jika yang diharamkan ada betina wajib yakuna kullu inasiha haram, maka wajib semua yang betina adalah haram. Wa in kana al muharram minha ma hamalatul ajinnah fi butunil inas, jika yang diharamkan itu yang tergantung pada janin yang dikandung dalam perut ternak jantan, wa yatastaminu ala dzakari wal unsa wajib tahrimul aulad kulluha, yaitu terdiri dari jantan dan betina, maka wajib diharamkan semua anak-anaknya. Nah itu menurut orang Arab jahiliyah, tetapi tadi dinyatakan tidak ada dasarnya. Ini sebetulnya sebagai penguat dari penjelasan tadi bahwa haram halal itu hak Allah. Ini Allah seakan-akan marah karena sikap orang yang mengharamkan padahal sebenarnya adalah halal. Saya itu sangat sayang pada manusia, semuanya halal asalkan dengan cara yang benar. Wallahu ta'ala ma harrama alaihim sya'an min hadhil anwa. Allah ta'ala tidak pernah mengharamkan kepada mereka satupun dari jenis-jenis tersebut. Wa innahum lakadzibuna fi da'wat tahrim. Sesungguhnya mereka berdusta yang mengaku itu haram. Wala ahada fid dunya audzalamu mimma yaftaril kadziba 'ala Allah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan pendustaan terhadap Allah. Fayadda'i annahu harrama sya'an wa lam yuharrimhu. Dia mengaku bahwa Allah telah mengharamkan sesuatu padahal dia tidak mengharamkannya. Jadi orang zalim itu begitu. Menganggap bahwa itu haram, yang mengharamkan Allah padahal tidak, termasuk menghalalkan padahal tidak halal. Jadi membuat-buat aturan atas nama Allah, atas nama Nabi, itu sungguh keterlaluan, yaitu orang yang sangat dolim. Apalagi termasuk mulutan bering gawe hadis-hadis palsu. Wah, ini ancamannya besar. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyattabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku, atas nama Nabi padahal tidak ada, siap-siap di neraka. Jadi ya, itu hadis sahih yang sering didengar oleh para sahabat. Jadi berdusta atas nama Allah, atas nama Nabi itu sangat besar dosanya. Jadi wa nusiba ilahi tahrimu ma lam yuharrim, didasarkan kepada Allah tentang pengharaman dari yang tidak diharamkan.
min ajli idlalin nas, dalam rangka menyesatkan manusia. Wahwa Amr bin Luhai bin Qom'ah, ini tokohnya ya. Jadi orang yang menjadi tokoh mengharamkan, membuat aturan-aturan yang ruwet di masyarakat itu. Nek cara kene ya dianggap wong pinter, tapi aslinya ya orang yang menyesatkan itu ya. Aku rawani duwe gawe dina iku. Ketae wong pinter tapi ya orang sesat itu aslinya. Termasuk Baharal Bahair wa sayyabas sawaib wa wasalal wasila wa hamal hami wa ghayyara dinil anbiya. Jadi tokoh yang menentukan ya bakhirah, saibah, wasilah, hami, dan merubah-rubah agama Nabi, itu tokohnya adalah Amr bin Luhai bin Qom'ah. Lah ini am kuntum syuhada idz wasaqakumullah bihadza, apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan itu? Kowe kalau masa menjadi saksi Allah sampai begitu. Faman adzalamu mimman iftara 'ala Allah kadziban liyudillan nasa bighairi innallaha la yahdil qaumal zalimin. Yang terakhir ini ya yang belum dibahas, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Artinya orang itu kalau sudah membuat aturan sendiri dalam syariat yang menghalalkan, mengharamkan tanpa ada dasarnya, maka itu tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup.